Mau nyobain tapi posisi lagi mau hujan, ini mendung kan, posisi lagi mendung, jadi GPS-nya agak susah ngeloknya. Nah itu ada airnya ya, nah itu baru sempat mau nyoba tapi posisinya lagi gerimis mau hujan, ini mau hujan karena seharian di sini hujan tadi. Oke, pertama-tama ini saya mau ngejelasin tentang displaynya dulu ya. Untuk displaynya itu adalah bentar. Posisi ini adalah latitude longitude ya. Jadi posisi GPS. Jadi kalau kita misal crash di mana itu bisa kita lacak di sini via Google Map. Ini untuk VTX, ini altitude, ketinggian, terus kemudian ini untuk distance ya, jarak, ini mode terbang, terus baterai, ini nama drone-nya, terus kemudian yang tengah ini jumlah RSSI, ini home point. Kalau udah dapat GPS kita arming nanti akan kayak ada logo rumah. Terus kemudian yang kanan atas ini itu suhu dari CPU FC, terus kemudian jumlah GPS, kecepatan GPS, jarak total kita terbang, terus kemudian ini ketika udah arming ini akan menitannya akan hidup, ini jumlah berapa selnya, terus kemudian yang bawah ini adalah berapa menit watt ini pertama kali dicolok baterai hidup. Ini nggak penuh soalnya ini monitor ini rakitan ya. Jadi belakangnya ini ROTG, cuma saya modif pakai monitor 4,3 inch ya, pakai baterai 3S. Kalau untuk view di VR atau Google Glass itu akan penuh seperti ini. Bentar. Jadi tenang aja. Nah, kelihatan penuh ya. Nggak bisa fokus. Nah jadi nggak crop ya ini ya, nih seperti ini. Jadi tampilannya pasti bakal penuh, nggak seperti ini, nggak crop seperti ini. Jadi untuk penjelasan displaynya seperti itu. Terus langsung saya jelasin bagaimana nanti langsung cara bindingnya atau protokol apa yang digunakan mappingnya. Selamat datang. Engine off. Flight mode angle. Nah, untuk persiapan untuk protokol yang digunain adalah, bentar, ini agak susah soalnya ini backlight ya. Jadi biar nggak backlight, biar mati lampunya aja ya. Oh, tapi dihidupin ntar ya, hidup ya. Oke, kita ke model set. Kita cari model baru ya, terus kemudian kita pilih, nggak kelihatan sih, kita pilih, pokoknya yang penting bikin model baru, terus kemudian kita pilih, nggak kelihatan sih, pilih yang internal RF ini ya. Nah ini internal RF, terus kemudian kita pilih yang multi, terus kita pilih yang flash key 2A yang bawahnya PWM IBUS ini. Sorry kalau nggak terlalu kelihatan ya. Nah yang penting itu nanti. Terus kemudian kita persiapkan untuk tombol bind dengan catatan seperti biasa. Kalau untuk
RX Flashka ya. Kita tahan tombol bind yang ada di receiver di sini. Di receiver ini harus buka ini baut dulu. Kita tahan sambil colokin baterai, kemudian langsung kita bind. Nah, kalau udah bind kita tinggal bikin mapping, bentar. Mixed ya. Mixednya itu buat arming ini saya kasih di channel 5. Nah, channel 5 ini ya. Buat arming. Untuk channel 6 ini ganti mode. Untuk channel 7, channel 6 ganti mode. Channel 7 ini buat, nah bentar, susah amat ini. Nah, ini channel 7 saya kasih DSB. Ini posisi untuk GPS rescue untuk di tengah. Jadi ini untuk GPS rescue. Terus kemudian kalau untuk tombol pole ini untuk beeper drone ini. Kalau untuk yang tombol ini biasa saya pakaiin di kurve ya, kurve 5 poin sampai 7 poin. Saya nggak bahas di sini, di pilot nakal mungkin ngebahas kalau untuk kurve ya. Terus saya langsung coba konekin ya. Oke, langsung connect ya. Biasa ini untuk arming kan. Ini untuk ganti mode. Ini untuk GPS rescue. Ini untuk beeper. Samain aja seperti settingan yang ada di sini ya. Kalau misal sama-sama jumper tilet. Tapi dengan catatan kalau kita terbang kalau sudah dengan GPS ya, belum ada 50 meter kita return to home atau GPS rescue, maka otomatis nanti drone akan disarm, akan jatuh. Kalau belum ada GPS ngelock, belum sampai 50 meter, nanti dia akan jatuh. Jadi posisikan kalau kita mau mencoba GPS rescue, itu harus posisikan GPS-nya lock dulu 6 atau lebih, malah lebih bagus. Terus kemudian kita terbang, kita coba lebih dari 50 meter lah, yang penting kita coba tes rescue. Kalau dia udah balik, berarti kita baru berani terbang agak jauh. Dengan catatan seperti itu ya. Dan yang perlu diperhatikan itu adalah settingan GPS rescue itu tiap baterai itu biasanya berbeda. Langsung next saya jelasin ya, sambil connect ke SpeeDB atau Betaflight. Oke, untuk cara kita nyambungin ke Betaflight atau SpeeDB itu bisa menggunakan kabel USB ya, di samping sini di bawah VTX. Oke, langsung saya praktekin aja bagaimana caranya. Kalau via SpeeDB biasanya kita bisa langsung via HP ya, kita tancepin aja via HP. Sorry kalau videonya mungkin agak kurang jelas karena ini sebenarnya dadakan sih. Oke, ini SpeeDB tersambung ya. Nah, tersambung kan, tapi dengan saya colokin baterai aja biar nggak terlalu nguras baterai si HP. Oke, tandanya kita kalau udah tersambung ya, jadi seperti ini nanti. Bentar, langsung kita konekin aja, connect. Nah, ini connect kan ya. Untuk kita yang settingan lain kalau mungkin belum tahu, nggak usah delta ketik aja. Tapi kalau untuk settingan kita mau nyeting apa nama kuat kita, itu ada di sini, di konfigurasi itu di ini personalisasi, bisa kita rubah namanya. Terus kemudian kalau untuk menandakan connect atau enggaknya remote sama kuat kita, itu ada di receiver ya. Bentar, receiver itu, nah ini yang
yang gambar remote ini, oke. Ini untuk throttle, tandanya gerak, yaw, oke. Terus kemudian ini roll, pitch, ini roll. Oke, untuk channel aux, Flight mode acro. untuk aux, bentar, ribet banget ya. Untuk aux 1 ini kan untuk arming kan ya. Jadi kalau udah connect nanti dapat kelihatan seperti ini. Ini tadi untuk GPS rescue, aux 3, ini beeper. Terus kemudian ini untuk mode, ada di aux 2. Jadi seperti itu aja untuk kalau kita udah connect. Nah, yang jadi nanti pertimbangan kalau kita untuk mencoba di mana pentingnya drone GPS FPV untuk berfungsi dengan baik ketika rescue, itu sebenarnya ada di settingan ini. Settingan file save. Settingan file save ini yang perlu diperhatikan. Ketika beda baterai, yang perlu kita setting ini adalah throttle hover. Dan bagaimana kita tahu throttle hover itu ada di nilai tersebut 1535? Itu adalah dengan cara terbang LOS dengan baterai yang kita pakai. Terus kemudian kita pergi ke receiver. Nah, kita ingat-ingat terbangnya hover itu seberapa? Terbangnya hover drone kita itu seberapa? Seberapa throttle-nya? Nah, ini kan ada penandaannya ya. Jadi usahain drone kita hover setinggi rumah lah. Setinggi rumah aja. Kita terbang LOS. Kita ingat-ingat posisi throttle ini. Nah, kita bisa cek di sini di throttle ini. Kalau tadi kan 1535 kan ya, sekitar segitu ya. Nah, ini berarti sekitar di sini. Jadi hovernya itu sekitar segini kalau pakai baterai yang itu. Soalnya beda baterai itu jelas beda untuk ketika terbang hover. Jadi sangat penting ya. Kita coba dulu dengan baterai kita. Jadi usahain kalau bisa terbang GPS itu harus baterai yang sama ya. Kalau enggak, kita enggak terlalu pengen ribet bagaimana kita menyetingnya. Tapi kalau misal kita punya banyak baterai ya, harus kita ingat-ingat untuk baterai yang ini tuh harus kita setting sedemikian rupa. Biar nanti kalau fail safe itu throttle hovernya ini biar akurat dengan hover kapasitas kekuatan antara sinkronisasi beban baterai terus kemudian sama motor itu. Jadi soalnya kalau kita kelebihan throttle hovernya, maka dia nanti akan ibaratnya drone itu apa ya namanya, over RPM lah, ngeden over RPM. Tapi kalau hovernya, throttle hovernya ini kurang dari kapasitas rescue, maka dia akan seperti loncat kodok ya. Jadi drone itu akan turun naik atau bahkan nggak bisa naik. Jadi yang perlu diperhatikan itu, setiap jenis baterai itu sebenarnya beda untuk throttle hover dari drone FPV. Oke, jadi kita langsung ke step selanjutnya ya. Kita mau ngomong apa lagi nih? Oh ya, setelah kita misal ya mau mengganti apapun, ini tambahan ya. Kalau mungkin kita merubah throttle hover atau kita merubah nama, itu jangan lupa kita misal kamu mengganti nama ya, jangan lupa langsung save dan reboot. Nah, save dan reboot. Kalau misal kita mau mengganti receiver satu kelak, kalau punya Express LRS ya, itu protokolnya harus dirubah ininya.
ibusnya ini menjadi CRSF. Nah, nanti bisa googling lah untuk itu. Pokoknya untuk settingannya lain, kalau bisa, kalau belum mengerti itu nggak usah di setting ya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi seperti itu tadi. Dan untuk pertama kali biasanya kalau kita lama nggak terbang itu biasanya ngeloknya itu setelah kita panasin sama baterai itu sekitar antara, kalau paling cepet itu 1 menit, kalau biasanya lambat ya sekitar 3 menit ke atas itu udah dapat GPS. Tapi biasanya kalau kita udah main satu baterai, terus baterai selanjutnya itu akan ngeloknya akan mudah. Jadi kalau udah lama kita nggak mainin, kalau pertama kali connect ke baterai itu akan nunggu sekitar 1-3 menitan lah. Dan juga biasanya tergantung lokasi juga, terus tergantung cuaca lagi mendung atau cerah. Kalau biasanya mendung itu agak lama, sulit GPS, tapi kalau untuk cerah itu biasanya akan dengan mudah mendapatkan GPS antara 1-3 menit. Paling lambat ya 5 menit lah. Kalau sampai 5 menit belum dapat GPS, kita bisa bantu dengan cara kita arming aja biar nanti FC sama VTX ini nggak panas ya, nggak overhead. Jadi seperti itu aja ya penjelasan untuk sekilas tentang drone FPV GPS ini. Ini sebenarnya termurah sih kalau untuk versi GPS. Emang serba low budget ini, cuma ya kalau kita ngerakit pasti juga akan tembus lebih mahal daripada yang saya jual ini. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang kurang nanti langsung saya tambahin aja. Kalau enggak langsung saya edit yang video testi tadi sore terbang LOS sambil menjajal FPV-nya ya. Soalnya mau mencoba untuk terbang FPV lagi di lapangan itu tadi itu habis hujan, jadi pokoknya hujan lah. Pokoknya kalau hujan kan ya riskan kan, kalau kena air nggak berani lah.